Halo, saya Pema Revin dari jawabanfotostudio.com dan kali ini kita akan membahas 5 hal yang dapat menghancurkan bisnis wedding fotografi kamu. Yang pertama adalah tidak tegas kepada relasi. Biasanya untuk fotografer pemula atau yang baru terjun di bidang ini mengandalkan relasi rias atau dari wedding organizer karena tidak punya studio ya. Nah, kebanyakan dari relasi ini ada yang tidak benar maksudnya. Jadi pembayarannya itu tidak lancar. Apabila kalian tidak dikasih DP itu jangan mau. Kalian minimal harus mendapatkan DP itu seminggu sebelum hari H. Karena ya contohlah kita mengambil keuntungan misalkan 40%. Jadi dari total nilai 10 juta itu ke total proyeknya itu kita harus mengeluarkan modal 6 juta kan. Sedangkan apabila kita DP 50%, otomatis kita masih harus nalangin 1 juta lagi untuk modal produksi, mulai dari nyetak, pegawai, terus alat, editing dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak dikasih DP, otomatis kita mesti nalangin dulu 6 juta, kan itu berat. Jadi makanya apabila rias itu memberikan, atau rias atau wedding organizer itu memberikan job kepada kita, itu kita wajib meminta DP dulu. Kita harus tegas. Jadi kalau misalkan dia tidak ngasih DP dengan alasan yang aneh-aneh, itu lebih baik kita jangan terima saja daripada nanti repot ke depannya. Nah, mungkin kalau sekali dua kali itu tidak apa-apa ya, kita belajar dari pengalaman. Tapi kalau misalkan kita udah tahu itu rias nggak benar atau relasi wedding organizer itu nggak benar, ya jangan diterima, karena pada akhirnya nanti kita yang rugi sendiri gitu kan. Kita udah misalkan nggak dibayar terus, atau mungkin kita dibayar tapi masih cuma DP, belum dilunasin sisanya dengan alasannya dari yang hajat belum bayar, fotonya diambil dulu terus nanti dia tiba-tiba dia ngilang. Nah, itu juga bikin repot. Jadi pastikan kalian harus tegas kepada relasi dan jangan sampai kejadian seperti ini menimpa kalian, terutama yang masih baru terjun di bidang ini. Nomor kedua adalah manajemen keuangan yang kacau. Ini tidak hanya di wedding fotografi aja, tapi meliputi semua bisnis ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa memanage keuangan dengan baik, ya tunggu saja sampai kalian bisa rugi sendiri gitu kan. Karena emang tidak semuanya itu keuntungan. Misalkan kalian mendapatkan satu proyek dengan nilai 5 juta, itu tidak semuanya keuntungan. Itu ada nilai modal untuk mulai dari alat, mulai dari cetakan, mulai dari album, mulai dari sewa asisten, terus mulai dari pegawai buat ngedit, itu kan juga ada modalnya. Jadi kalau misalkan kalian dapat DP terus kalian pakai karena kalian tidak bisa mengelola keuangan, ya yang ada malah nanti ketika pas hari H kalian mesti sewa alat, mesti bayar pegawai, kalian tidak punya uangnya karena uangnya kepake. Dan ini juga dapat menghancurkan wedding fotografi kalian, bisnisnya ya. Jadi pastikan kalian harus belajar mengelola keuangan, pisahkan ini DP, ini jangan diganggu untuk kepentingan pribadi apalagi gitu kan. Karena kebanyakan fotografer mungkin gatel gitu lihat uang, pengen apa, nonton atau makan di luar, sedangkan itu kan bukan keuntungan tapi itu adalah DP untuk nanti proyek ke depan. Nomor ketiga adalah tidak punya rencana kerja. Biasanya ini terjadi apabila kita hanya sekedar iseng membuka bisnis wedding fotografi. Kita mesti punya rencana ke depan. Dalam 1 tahun tuh kita mesti ngapain nih? Misalkan ketika bulan sepi nih, bulan Ramadan, kita mesti punya rencana. Misalkan kita marketing giat di internet, di media sosial, atau mungkin kita sebar-sebar brosur kemana-kemana. Jadi setelah bulan Ramadan ini berakhir dan masuk ke bulan Syawal, itu orderan tuh bakal masuk cepat gitu, bakal masuk dengan banyak karena ya kita udah promosi sebelumnya, kita udah gembar-gembor marketing jalan, dan nanti pas ketika bulan rame itu kita udah kebanjiran order gitu. Jadi harus punya rencana kerja di situ. Terus nanti kita harus juga memiliki rencana buat upgrade alat, terus juga punya keinginan untuk meningkatkan skill gitu kan. Jadi juga harus punya rencana kerja di situ. Nanti tahun ke depan nih saya ngejar apa, tahun berikutnya kejar apa. Misalkan sekarang kameranya yang 3 digit, 1 tahun kemudian upgrade jadi 2 digit, 1 tahun kemudian apa gitu. Jadi harus ada punya rencana kerja ke depan. Nomor 4 adalah jorok terhadap alat. Biasanya ini orang yang masih belum memahami tentang pentingnya alat ya. Alat itu tahun pertama pasti bakalan bisa dipakai dengan baik, itu pasti berfungsi dengan baik. Tapi apabila memasuki tahun kedua, apabila jorok, itu jamuran, terus misalkan kita pakainya jorok, kebadug lah, baret-baret segala macam, itu otomatis akan mengurangi performa dari si alat tersebut. Sehingga kan tidak lucu kan apabila hanya dalam 1 tahun kita mesti beli kamera lagi, itu kan belum balik modal. Pastikan kalian memiliki dry box, itu di situ berfungsi buat menyimpan si kamera dan lensa supaya tidak kena jamur. Itu satu yang penting. Terus kedua, selalu dibersihkan, jangan sampai ketika kotor dibiarkan, itu dielap. Itu memang hal sepele tapi sangat penting karena kita suka malas, capek gitu kan setelah memotret dan karena ada kegiatan lain mungkin. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan, itu sebenarnya sangat penting untuk menjaga supaya alat kalian tetap berada dalam performa yang terbaik gitu. Jadi
Ya pastikan kalian selalu merawat alat kalian karena itu adalah investasi atau itu adalah aset yang sangat berharga untuk bisnis wedding fotografi. Yang terakhir, yang kelima adalah malas improvisasi. Biasanya stagnan gitu-gitu aja hasilnya, terus tidak mau meningkatkan kualitas, tidak mau berkembang, hanya begitu-begitu aja, tidak mau melihat orang lain nih. Nggak apa-apa, kalian tiru saja orang lain seperti apa, terus kalian pelajari, nanti kalian aplikasikan, dan itulah meningkatkan skill. Jadi jangan sampai kalian saya cuman fotografer yang dibayarnya juga nggak mahal ya, begitu aja ya. Gimana kalian akan dapat job yang besar kalau misalkan kalian tidak mau meningkatkan skill, tidak mengerti tentang alat yang lebih mahal. Itu kan alat yang lebih mahal bisa disewa ya, tidak harus dibeli. Jadi untuk proyek yang lebih besar kalian harus disewa. Jadi mempelajari alat lagi terus-terusan seperti itu, dan itu kebanyakan jarang dilakukan, terutama untuk fotografer yang sudah senior ya. Biasanya kalau saya lihat, jadi mereka stuck di alat itu, ya udah mereka malas untuk belajar lagi alat yang lain, mereka malas untuk improvisasi, membeli kamera yang baru, kamera yang keluaran terbaru, terus mempelajari fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya. Mereka malas karena memang sudah stuck gitu, tidak bisa berkembang, dan itu juga bisa berpengaruh kepada wedding fotografi kalian. Jadi itulah kenapa banyak sekarang fotografer muda yang melesat meninggalkan fotografer yang senior, karena fotografer senior ini ya jalan di tempat, sedangkan yang muda kan berani mengambil risiko, berani berinvestasi, berani meningkatkan skill gitu kan, terus mau belajar, bekerja keras. Dan itulah yang membedakan antara orang yang mau belajar dan berimprovisasi dengan orang yang tidak. Yang tidak ya tunggu saja sampai kehancuran itu datang kepada wedding fotografinya. Jadi itulah 5 hal yang dapat menghancurkan bisnis wedding fotografi kalian. Jadi pastikan kalian mengingat ya apa yang saya katakan barusan, sehingga bisnis kalian bisa berjalan terus ke depan selama 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun ke depan. Dan saya Yusuf M. Arifin dari japofotostudio.com. Jangan lupa like, komen, atau subscribe, dan sampai jumpa.